Banyak sekali yang lain. Kadang-kadang kita suka terus mengeluh. Ini kok nggak kabul-kabul sih? Saya sudah doa loh. Saya sudah doa setiap hari. 1 tahun ini saya benar-benar geber-geberan doa. Tapi kok belum terkabul. Ya, hal-hal seperti itu. Selain itu, Rasulullah pernah bersabda yang artinya adalah tidaklah seorang muslim memanjatkan doa pada Allah selama tidak mengandung dosa dan memutuskan silaturahmi antar kerabat, melainkan Allah beri padanya 3 hal. Yang pertama, Allah itu kalau kita berdoa, kita kadang-kadang langsung dikabulkan doanya. Sadar atau enggak. Kadang-kadang kita merasa kita seharian sudah bekerja, kita seharian sudah jalan dan sebagainya. Sudah lewat masa waktu siang. Terus kemudian, aduh, ya Allah kok lapar ya, dan sebagainya. Ya Allah kok lapar ya, itu doa. Terus kemudian kita ketemu sama teman kita ketemu misalnya sama kerabat, terus Jeng, Bu, Mbak, misalnya, Pak, misalnya, ayo, yuk, tak traktir makan di sini. Aku juga lapar, udah waktunya makan siang, belum makan, tak? Itu Allah langsung kabulkan. Dari doa kita yang kita sekedar. Nah, yang kedua tadi, Allah akan menyimpan. Nanti buat tabungan di akhirat kita, di yaumul akhir. Yang ketiga, Allah akan menghindarkan kejelekan yang bisa semisal. Jadi kita sudah doa dan sebagainya. Kira-kira apa itu namanya? Doa kita ini kok belum terkabul. Ternyata kita ada satu musibah yang mungkin bakal datang ke kita. Ini diselamatkan dari doa yang belum dikabulkan sama Allah. Para sahabat kemudian sahabat karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang bercerita, kemudian sahabat-sahabatnya mengatakan, kalau begitu kami akan memperbanyak. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian berkata, Allah nanti yang memperbanyak mengabulkan doa-doa. Jadi maksud Rasulullah di sini, jangan pernah lelah untuk berdoa. Karena ada 3. Syarat dan ketentuannya ada. Coba dibaca lagi. Ada 2. Yang pertama adalah jangan pernah kita melakukan dosa. Tidaklah seorang muslim memanjatkan doa pada Allah Subhanahu wa taala selama tidak mengandung dosa. Yang kedua adalah jangan pernah memutuskan tali silaturahim. Silaturahim terutama kepada keluarga kita, kerabat kita. Jangan pernah kita memutuskan silaturahim. Mentang-mentang katakanlah kita sudah merasa berhasil, ada keluarga kita, atau mungkin adik kita, kakak kita, om kita, pak de kita, tante kita, yang kemudian meminta bantuan, kita cuek-cuek. Atau kita merasa dulu dirugikan sama keluarga kita terus nggak mau menyapa sama sekali. Itu hal-hal yang bisa menghambat makbulnya doa. Kita jangan sampai kita misalnya saja sudah tahu bahwa meminjam dengan riba itu haram, tapi kita masih melakukan, ya belum tentu bisa langsung terkabul doa-doa yang kita harap. Nah ini ibu-ibu perlu disadari. Jadi bukannya Allah nggak akan mengabulkan dosa, enggak. Allah itu senang kok. Allah itu senang sama doa kita. Allah itu insya Allah pasti mengabulkan doa. Tapi ada 3. Bisa jadi dikabulkan langsung. Walaupun itu yang tadi contoh yang kecil ya, misalnya kita lapar, bisa juga suatu saat kita, ya Allah, saya ingin anak saya bisa masuk akil, tapi saya nggak tahu gimana caranya. Saya nggak ada, misalnya belum ada persiapan dan sebagainya. Kita nggak melakukan apa-apa, kemudian rumah sunnah tiba-tiba dapat kabar putranya bisa diterima dia. Subhanallah. Alhamdulillah. Hal-hal seperti itu syarat dan ketentuannya harus kita perhatikan. Nah, doa tersebut juga tidak dikabulkan oleh Allah karena sesuatu sebab yang ada dalam diri kita.
Misalnya dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Nah, dosa-dosa ini ada daftarnya, Ibu. Dosa-dosa ini ada daftar. Jangan sampai ada 10 dosa besar yang kami poin-poinnya kami catat, bahwa yang kita pelajari dari guru-guru kita mendekati saja itu bisa menjadi penghambat rezeki atau terkabulnya doa. Apa aja 10 dosa besar itu? Nah, 10 dosa besar itu pertama tentunya syirik. Allah nggak suka orang yang syirik, yang menduakan Allah. Walaupun itu syirik yang kecil. Misalnya saya ambil contoh. Misalnya kita sakit. Kita sakit, apa yang kebayang dalam benak Bu Yani misalnya, atau Bu Masunah? Kita sakit. Benar nggak kalau saya ngomong, kita pasti akan kebayang, wah kita harus ke dokter. Kita sakit, kita bayangkannya, wah aku harus beli obat. Kita sakit berat, misalnya kita bayangkan, aku harus lari ke rumah sakit. Jangan lupa. Jangan salah menilai. Karena itu bisa jadi juga sedikit sekali nyinggung sama poin yang pertama, kesyirikan. Karena apa? Yang pertama harus kita ingat adalah Allah. Saya sakit, doa sama Allah. Ya Allah, alhamdulillah, kalau perlu bersyukur dulu. Seperti yang dilakukan oleh nabi-nabi terdahulu. Sakit, bersyukur dulu, berdoa sama Allah, minta petunjuk. Istilahnya gelar sajadah dulu. Jangan terus habis itu, wah saya ini tahu dokter A ini orangnya hebat, pasti sembuh kalau ke dia. Dosa yang kedua adalah sholat. Sholat itu tiangnya kita sebagai seorang muslim. Begitu pentingnya sholat, nanti akan kita bahas di sesi yang lain. Bahkan itu menentukan sekali nantinya kita, perjalanan kita di akhirat. Sholat tiangnya kita semua. Jangan sampai waktunya sholat, seperti tadi saya contohkan di awal, kita malah meremehkan. Kita kan suruh, gampangannya kita sering, sadar atau enggak, kita sering nyuruh Allah. Bayangkan, masa Allah kita suruh Ustaz? Iya, disuruh nunggu lagi. Ada azan kita dengar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Wah, sudah masuk asar. Wah, tapi masih ada asik ini berita di TV. Nanti deh, sampai sini, apa itu namanya? Berita di TV ini habis. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Wah, saya ini masih ada kondangan. Ntar habis kondangan deh, nanti saya sholat. Sayang nih bedaknya nanti luntur kalau kita wudhu. Misalnya aja seperti itu. Itu termasuk nyuruh Allah untuk menunggu. Itu termasuk kita melalaikan sholat. Ya, yang ketiga, durhaka pada orang tua. Ya Allah, birrul walidain. Orang tua ini luar biasa. Baik itu orang tua kita yang masih ada, alhamdulillah, ataupun orang tua kita yang sudah mungkin Allah panggil lebih dahulu. Jangan sampai kita durhaka pada orang tua. Banyak kisah-kisah yang mana sadar atau enggak kita durhaka pada orang tua, yang akhirnya menjadi penyebab masa depan kita itu enggak sesuai sama harapan kita. Yang berikutnya tentunya berzina. Allah sudah ajarkan melalui Rasulullah. Kalau kita mau berkeluarga, ya lakukan dengan cara yang syar'i, cara yang benar. Jangan sampai banyak sekarang di masa sekarang, apalagi hal-hal yang menyerempet sama zina, walaupun itu kecil-kecilan, apalagi anak-anak muda sekarang dengan gaya hidup yang ada, bersyukur saja. Ya. Sekarang Allah mungkin salah satu cara ngingetinnya kita semuanya yang menghadirkan pandemi ini, sehingga nggak bebas seperti dulu-dulu sebelum pandemi.